Jadi namanya transformasi kan menyatu, menjadi bagian lah, menjadi bagian. Bagaimana juga kita itu orang udah tua, setidaknya nanti harus di backup dengan yang muda-muda. Sehingga kita transformasikan itu yang muda itu menjadi bagian. Sehingga apa? Sehingga begitu kita udah selesai, yang muda itu meneruskan itu udah dengan semangat lah. Itu tadi makanya ya transformasi masyarakat itu buat saya penting. Itu salah satunya. Jadi nanti ke depan saya berharap juga dari semua RT itu mendukung yang namanya bagaimana kita itu bisa katakanlah tuh memberi ruang, memberi wadah buat para remaja. Itu menjadi bahan pikiran saya. Oke, yang anak-anak PAUD yang pendidikan ini udah terwadahi, ada TPH, ada TK, nah, ada TPA yang itu. Nah, terus yang remaja-remaja ini saya lihat masih tersekup-sekup di sana main game, sana main game. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama menjadi catatan nanti dalam membentuk sebuah katakanlah kegiatan yang pas buat ya jiwa-jiwa mereka. Yang jelas memang saya berencana juga nanti ada yang namanya kita harus punya akun khusus, akun RW 07. Jadi dengan hologram khusus, dengan akun khusus, dan itu nanti dikelola berjenjang terus. Maksudnya apa? Maksudnya ya siapapun RW-nya ganti, akun itu tetap hidup. Dan di situ juga harus ada yang mengelolanya. Nah, kayak ini nih ranah-ranahnya remaja-remaja itu kayaknya pas di sini ya itu. Lah, apalagi keuntungannya nanti lah. Kita ajak juga istilahnya potensi-potensi yang ada di RW 07 itu kita angkat di dalam media itu. Sehingga akan lebih memperkenalkan, barangkali ada yang jualan lontong, ada jualan gorengan, jualan apa, wah ada yang bikin apa, ada kegiatan apa, ya kita up terus ke atas, kita up terus supaya apa? Nah, supaya ini mengedukasi juga. Nah, setidaknya barangkali ya hal-hal kayak gini itu akan menjadi wasilah orang, oh iya ternyata sono jualan ini ya, akhirnya bisa seperti itu. Jadi saya rasa tuh sebenarnya kalau nanti media diaktifkan, orang orang media itu ya kadang-kadang repot. Orang kita begini aja udah jadi hal. Jadi banyak sekali itu yang bisa kita lakukan di situ lah. Itu nanti ya domainnya yang remaja-remaja yang kayak gitu. Ya, itu Pak ya barangkali untuk yang katakanlah mengenai kegiatan-kegiatan yang remaja atau mungkin yang tuanya seperti itu nantinya itu. Wah, luar biasa sekali ya. Itu tadi ya Pak Jupri jawaban dari Pak Haji selaku calon ketua RW 07 terkait dengan tadi ya kegalauan tentang kegiatan dari para remaja yang memang harus dibina ya. Jadi tentunya ini menjadi bagian penting juga nanti kepada para calon ketua RW untuk apa namanya mengakomodir dari apa yang tadi digalaukan oleh Bapak Jupri terkait dengan hal itu. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan lagi nih ya. Mudah-mudahan ini juga seluruh warga RW 07 juga biar tahu nih. Bagaimana sih Pak Haji ya dalam menjamin ya transparansi contoh dalam penggunaan dana RW, kemudian pelaksanaan program itu seperti apa sih istilahnya menjamin transparansi, istilahnya transparansi publik lah, yang karena sekarang apa-apa itu serba transparan ya, agar masyarakat itu semua tahu karena hampir bahkan apa namanya transparansi publik itu ke tingkat pemerintah lebih tinggi pun sekarang dituntut oleh publik seperti itu. Silakan Pak Haji nanti mungkin bisa memberikan pencerahan agar seluruh warga RW 07 tahu tentang bagaimana sih menjamin transparansinya. Ya, terima kasih sekali. Ya, ini kalau hal ini itu hal yang mendasar ya. Hal yang mendasar sebagai seseorang yang dikasih amanah yang di dalamnya ada nilai finansial. Sehingga mau nggak mau kita harus mengelola itu, melaporkan itu kepada pemberi amanah itu dengan baik. Jadi ini dulu kita udah pernah lakukan dan kalau nanti saya terpilih, saya pun juga akan melakukan. Sama seperti di pemerintahan kayak itu, budgeting, sama budgeting. Karena apa? Karena budgeting itu terukur lah. Bedanya budgeting pemerintahan dan budgetingnya RW yaitu kalau budgeting pemerintahan itu menerima ya, ada duitnya karena kan pajak tiap bulan ya gitu. Ya, itu otomatis kan pasti toh
ada saldo pemerintah daerah yang bisa diakumulasikan seperti itu lah. Kalau di kita kan enggak. Jadi di kita itu budget itu nol. Ya, toh walaupun ada sisa itu sisa sebagai backup untuk operasional, enggak banyak. Jadi pada intinya di dalam budget itu semua setoran selama 1 tahun itu kita budgeting terserap di semua kegiatan. Ini plus, ini minus nih malah nih pertanyaan ini nih, makanya jarang orang melakukan budgeting. Kenapa? Lah, karena banyak tomboknya, Pak. Banyak tomboknya. Kenapa banyak tomboknya? Lah, sekarang bisa dilihat kegiatan rata-rata di bulan Agustus. Lumayan ya, yang paling ini kan Agustus. Ya. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan kan belum setor itu kan. Sementara kita udah menggunakan itu. Ya nggak mau yang 4 bulan ini kita talangin. Siapa yang nalangin? Ya pengurus, ya gitu. Ya itu. Jadi ya itu. Tapi tetap walaupun namanya nalangin, mau namanya apa yang jelas ya kita untuk kebaikan bismillah. Jadi tidak ada ruginya. Jadi untuk warga, untuk masyarakat, kalau semua segala sesuatu kita niatkan ya lillahi ta'ala, ya tidak ada ruginya, nggak ada ruginya. Jadi tidak jadi masalah. Jadi seperti itulah Pak Prayogo, nanti kita akan menerapkan ya sebuah laporan yang akuntabel seperti itu. Jadi kita bikin budgeting, terus nanti triwulan bisa 3 bulan sekali, biasanya nanti 3 bulan sekali kita rapat koordinasi di situ sekalian ya memberikan laporan, sehingga ya warga nggak bertanya-tanya seperti apa gitu. Ya itulah kita bikin yang senyaman itu hubungan katalah ya ketua RW dan masyarakat itu. Jadi memang benar-benar harus kita laporkan itu, Pak. Wah, luar biasa ya. Jadi pertanyaan yang sudah dijawab secara gamblang oleh calon ketua RW kita tentang apa namanya jaminan transparansi ya. Jadi nanti tentang kegiatan, program dan juga tentang apa namanya dana RW. Nah, ini saya juga mau tanya dulu. Dari tadi kan didiemin aja nih. Tadi kan sudah ada pertanyaan. Nah, sekarang sebagai warga apa sih harapannya ya untuk nanti masing-masing calon nih punya harapan apa sebagai warga terkait dengan program, visi misi, kegiatan kemasyarakatan, ya kan, pembangunan, olahraga dan yang lain. Kira-kira ada harapan apa lagi yang perlu disampaikan? Jadi mumpung nih ya, walaupun ini maaf nanti yang tadi live ternyata tadi ini kayaknya sih habis ya baterainya, jadi nanti tadi sempat apa nggak ada suaranya. Nah sekarang udah langsung via HP, mudah-mudahan ada suaranya ya. Selamat siang buat seluruh warga RW 07 ya. Mudah-mudahan bisa support untuk apa ya tap-tap layarnya ataupun like-nya. Nah, seperti apa sih Pak Jupri selaku warga harapannya untuk para calon ya ketua RW 07 ya, terutama hari ini juga sudah hadir nih Pak Haji nih. Kira-kira apa yang perlu disampaikan untuk apa namanya terkait harapan lah sebagai warga itu. Baik. Baik, selamat siang kembali. Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Prayogo. Jadi saya berada di sini sebagai warga, bukan mewakili Bapak Ibu semua ya. Catat ya. Sekali lagi saya berdiri sebagai warga, sebagai pribadi saya, tidak kemudian menjadi wakil dari Bapak Ibu semua. Ya. Terkait tadi apa yang disampaikan Pak Prayogo bahwa memang Pak Edi Santoso kemudian Pak Edwin adalah putra-putra terbaik RW 07 ya, yang dua-duanya menerima amanah. Mudah-mudahan proses demokrasi nanti semua akan berjalan lancar dan akan lahirlah pemimpin yang amanah seperti yang kita harapkan bersama. Kemudian ada sedikit kemarin dalam yang nanya ke saya, bagaimana kemudian sikap Pak Edi yang notabene dalam tanda kutip nih anti partai Pak Haji. Jadi bagaimana kita tidak kemudian nanti tidak usah dilebarkan ke ranah politik yang lebih lebar. Artinya bagaimana kemudian isu ini Pak Edi bisa jawab dengan baik. Kok katanya Pak Edi bukannya anti partai seperti itu. Jadi mohon kemudian pencerahan buat terutama bukan buat saya, buat barangkali menjawab saya tapi nanti juga bermanfaat buat yang lain. Sekali lagi buat warga yang tersetuju, saya tidak mewakili Bapak Ibu semua. Saya berbicara atas nama saya pribadi, gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada yang merasa kayak Jupri kayak ngopo gitu. Jadi mohon maaf. Kita jadi memang hadir di sini tujuannya saya ikut di sini tujuannya adalah
supaya memberikan kebaikan buat orang lain. Itu aja. Jadi anfa'un nas khairun nas. Jadi sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi mudah-mudahan keberadaan saya di sini sedikit bisa memberikan manfaat buat warga RW itu pada umumnya dan khususnya buat saya. Monggo Pak Edi. Wah, luar biasa nih ya statementnya. Jadi ada statement yang mungkin liar ya di luaran sana. Ya mudah-mudahan nanti ini menjadi pencerahan ya bahwa sebetulnya seperti apa sih yang dimaksud, kok ada statement liar bahwa anti partai atau apa ya. Nah, nanti Pak Haji akan menjelaskan agar nanti tidak semakin apa namanya melebar. Seperti apa sih maksudnya? Dan nanti Pak Haji akan menjelaskan. Silakan Pak untuk dijelaskan biar tidak salah paham, tidak gagal paham. Terima kasih, ini menarik sekali ini. Saya ketawa, jujur saya ketawa. Ya ketawanya bukan ketawa gimana enggak. Maksudnya gini. Saya dari awal, dari dulu sampai sekarang, saya itu selalu mendengung-dengungkan, selalu mengagumi yang namanya demokrasi, namanya kedaulatan. Pertanyaannya, loh kalau saya itu tahu kayak gitu, saya nggak punya pilihan, nggak punya ini, waduh, tidak mungkin. Jadi namanya pilihan itu hak ya, namanya pilihan itu hak semua warga negara. Hak politik semua warga negara itu namanya pilihan. Makanya tadi sudah saya sampaikan, netralitas itu berarti nggak mendukung, nggak punya pilihan. Nih, ini udahlah, karena ini kebaikan ya, jujur aja. Jadi karena ini kebaikan, saya nggak tedeng aling-aling. Jadi saya akan mengatakan sesuatu hak-hak, batil-batil, baik-baik, buruk-buruk. Jadi ini begini ya Pak ya. Jadi contoh, kalau ngomong namanya kecenderungan, ya namanya dukungan. Mohon maaf, dari dulu saya menjadi bagian daripada anggota dewan yang memang mendukung kita juga di masyarakat. Dari dulu sampai sekarang ada bukti. Wah, saya inilah baru kali ini saya cerita, baru kali ini saya ngomong. Di saat-saat saya harus mengurusin istri yang sakit, kebetulan itu pas ada pemilihan, saya dari Jogja, saya bela-belain ke sini pulang hanya untuk mendukung. Siapa yang saya coblos, siapa yang saya dukung? Ya yang mendukung wilayah sini, udah. Itulah sebuah bentuk bahasanya ya, idealis itu seperti itu. Idealis itu, loh saya itu bahasanya gini, kebaikan nggak perlu saya gembar-gemborkan Pak, dukungan nggak perlu saya gembur-gemburkan Pak. Saya kerja itu ya, ada orang bilang katalah kerja nyata. Saya kadang-kadang mah kerja nggak nyata, bukan kayak setan, bukan. Dalam arti kerja nggak nyata itu orang lain menilai, oh sepertinya ini gini-gini. Padahal kita tidak seperti itu. Itu tadi, karena saya sadar bagaimana juga bangunan itu akan baik, akan indah itu kalau ada tembok, ya pengamannya, tembok pengamannya seperti itu. Lah, kayak lapangan luas kayak gitu kalau nggak ada tembok atau apapun dengan pengaman itu jadinya seperti apa? Nah itulah saya. Biarlah saya di situ, nggak perlu saya itu di lapangan seperti apa, tapi saya selalu menjadi bagian daripada kebaikan. Catat nih, saya akan selalu menjadi bagian daripada kebaikan. Itulah saya. Wah, luar biasa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, warga RW 07 nggak ada yang anti-anti kayak gitu-gitu ya, karena itu adalah proses demokrasi gitu. Jadi bukan netral, itu bukan sama sekali tidak memilih ya, tapi tetap memilih. Jadi biar lebih cerah lagi tentang statement, nah ini demokrasi ya, masa netral terus nggak mempunyai kontribusi, tentunya ada. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Haji ya, bahwa jelas ya apa yang menjadi pilihan ya yang mendukung atas pembangunan yang ada di sini, dan itu menjadi konteks awal. Dari awal juga sudah mungkin barangkali teman-teman waktu awal dulu ya tentang terpilihnya si Pak Dewan tersebut. Jadi nggak ada istilahnya yang anti-anti seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan atas beberapa statement tuh. Barangkali Pak Haji mau menambahkan lagi Pak tuh. ya ini memang ini tuh. Jadi gini, ini sangat real sekali. Jadi anggaplah dalam sebuah keluarga ya, sebuah keluarga
kita